Jadi ini nih cerita yang terjadi di tahun 2022 kemarin, 2 tahun yang lalu. Pengalaman nyata yang aku alami, kalau aku ingat dan aku ceritain lagi tuh merindingnya tuh masih sama. Ini tentang tetanggaku yang rumahnya itu tepat di depan rumahku. Jadi kita sebut saja namanya Aan. Aan ini anak yatim piatu. Ayahnya meninggal waktu dia kecil, dan ketika dia SMA, ibunya meninggal. Aku sama Aan itu nggak begitu dekat karena perbedaan umur kita tuh lumayan jauh. Cuma yang aku tahu, akhirnya Aan itu menikah dengan janda yang punya 2 orang anak. Namanya Puput. Jadi Puput ini datang dari keluarga yang lumayan kaya, karena si ayahnya ini kayak mandor di pelabuhan gitu, sekaligus dia punya beberapa kuli gitu kan yang kerjanya itu ngebantu bongkar muat kapal-kapal barang. Jadi setiap ada kapal barang yang masuk, nah si ayahnya Puput ini yang menyediakan jasa angkutan kuli ini untuk membongkar muat kapal tersebut. Jadi nanti si yang punya kapal, pemilik kapal ini bakalan ngebayar upah kuli-kuli dan jasa angkut ini ke ayahnya Puput gitu. Tapi keluarganya Puput ini juga bukan keluarga yang backgroundnya baik gitu kan, karena kebetulan keluarganya Puput ini tetangganya temen aku. Jadi memang ada desas-desus kalau keluarganya Puput ini memang backgroundnya itu kurang baik, terutama dari ibunya Puput. Jadi ayahnya Puput ini kan udah meninggal. Nah terus desas-desus dari tetangga-tetangganya itu katanya ayahnya Puput ini meninggal karena diguna-guna sama ibunya Puput. Tujuannya itu untuk merebut usahanya ayahnya Puput. Jadi ayahnya Puput itu punya 2 istri. Nah selama ini ayahnya Puput itu yang menguasai usahanya lah gitu kan. Nah hasil dari pekerjaan ayahnya Puput ini jadi kan dibagi 2 untuk istri pertamanya sama istri kedua. Tapi si istri kedua ini katanya tuh serakah, jadi dia pengen menguasai usaha ayahnya Puput. Nah diguna-gunalah ayahnya Puput, dan ketika ayahnya Puput meninggal, usaha itu memang dikuasai sama istri kedua. Jadi istri pertama itu nggak dapat apa-apa. Sempat memang terjadi pertengkaran antara pihak istri pertama sama istri kedua, tapi akhirnya pihak dari istri pertama ini lebih memilih mengalah, dan akhirnya usaha itu memang jatuh ke ibunya si Puput. Dan Puput ini menjadi orang kepercayaan ibunya untuk ikut mengawasi segala kegiatan dan kinerja kuli-kulinya itu di pelabuhan. Jadi Puput ini setiap hari memang selalu ada di pelabuhan itu, ready lah gitu kan untuk mengawasi kuli-kuli. Si Aan ini kan ketika menikah dengan Puput pengangguran, belum punya kerjaan. Nah setelah menikah dengan Puput, Aan ini bekerja di pelabuhan, dimasukin ibunya Puput gitu kan sebagai pengawas di pelabuhan itu. Jadi emang nggak ngerti juga ya kenapa si Puput ini bisa memilih Aan sebagai suaminya, karena kan
Kalau dari segi materi memang si Aan ini nggak ada ya, bukan keluarga kaya juga, hidupnya juga pas-pasan, orang tuanya juga nggak ada, saudara-saudaranya juga nggak ada yang kaya gitu kan. Terus Aan ini juga pendidikannya cuma sampai tamat SMA. Jadi nggak ngerti juga kenapa bisa Puput ini kecantol sama Aan. Tapi yang aku dengar si Aan ini memang sangat bucin sekali sama si Puput ini. Jadi dia memang bener-bener sayang dan cinta sama si Puput. Kehidupan Aan juga setelah menikah dengan Puput itu terjamin. Selain kerjaan yang dikasih sama ibunya Puput, Aan juga dikasih rumah untuk Aan dan Puput tinggali. Terus segala fasilitas kendaraan dan kehidupan sehari-hari itu memang sangat terjamin. Berbeda jauh dengan kehidupan Aan itu sebelum menikah gitu kan. Setelah menikah, mereka Aan sama Puput pindah berbeda beberapa komplek lah dari rumah ibunya. Jadi karena ibunya ini juga nggak akur sama tetangga, sering berantem, ujung-ujungnya ibunya ikut mereka pindah tinggal sama Aan sama Puput. Sementara rumah ibunya itu hanya ditinggali sama saudara-saudara Puput yang lain. Jadi kehidupan rumah tangga mereka tuh awal-awalnya bisa dibilang harmonis untuk beberapa tahun aja gitu loh. Setelah 2 atau 3 tahun mereka itu rumah tangganya udah mulai sering cekcok, sering berantem karena si Aan ini mendengar kabar-kabar dari beberapa kuli, kabar-kabar nggak sedap lah gitu kan, kalau si Puput ini nih sering jalan sama beberapa orang kuli gitu loh. Jadi Puput ini sering jalan berdua dengan beberapa orang kuli, nggak tahu kemana. Tapi si Aan ini kan kerjanya pengawas pelabuhan. Jadi dia itu hanya kerja kalau ada kapal barang masuk ke pelabuhan, kalau enggak ya enggak ada gitu kan. Sementara kalau kuli-kuli itu kan mereka selain bongkar muat kapal, mereka juga kadang itu ada di pelabuhan untuk kerjaan yang lain gitu kan. Kayak misalnya ada proyek-proyek di pelabuhan dan lain-lain, dan itu tuh biasanya yang mengawasi langsung itu si Puput gitu. Jadi Puput ini beberapa kali kepergok sama orang jalan sama kuli, tapi ganti-ganti cowok gitu loh. Jadi Puput ini kadang kan suka misalnya kalau ada kerjaan malam gitu kan, nah itu tuh dia yang pergi bukan si Aan. Jadi tuh nggak ngerti juga sih gimana sistem kulinya gitu kan, angkut muatnya juga aku nggak begitu ngerti. Tapi yang jelas kalau malam itu kebanyakan Puput, alasannya karena dia nyuruh si Aan ini yang jagain anaknya gitu loh. Jadi ya udah dia aja gitu kan. Nah Aan ini kan karena ngerasa kehidupannya udah ditanggung sama keluarganya Puput, jadi dia juga nggak berani mau ngebantah gitu kan. Nah tapi ada beberapa kuli tuh yang ngadu lah ke si Aan kalau Puput ini emang sering gonta-ganti cowok. Jadi kayak alasannya aja ada kerjaan malam tapi sebenarnya dia jalan. Akhirnya si Aan ini beberapa kali ngecek HP-nya Puput secara diam-diam dan memang ketahuan kalau Puput itu sering chatting-chatting mesra lah sama cowok-cowok yang kuli bangunan di situ gitu kan. Dan itu tuh memicu pertengkaran rumah tangga mereka, termasuk sering lah. Jadi Aan ini kesininya semakin posesif. Hampir setiap hari dia tuh ngecek HP-nya Puput. Jadi rasa cemburunya dia tuh makin menjadi-jadi gitu kan. Apalagi dia ngerasa si Puput ini kan punya harta lah gitu kan. Jadi dia ngerasa kemungkinan besar si kuli-kuli pelabuhan ini tuh bakal ngerebut Puput dari dia gitu kan. Jadi Aan ini selalu ujung-ujungnya tuh nuduh Puput nakal sama si kuli-kuli ini. Nah si Puput itu karena dia ngerasa dituduh kayak gitu kan, dia nggak terima lah gitu kan. Ya, dia marah lah. Jadi si Puput ini menyangkal, dia nggak mau ngaku gitu kalau dia ada sesuatu dengan kuli-kuli itu, walaupun udah terbukti di chatting dan
ada orang yang ngeliat, tapi Puput itu bilang kalau dia nggak kayak gitu. Akhirnya setiap mereka bertengkar, karena keseringan bertengkar, si Puput ini beberapa kali ngeluarin omongan yang nggak sedap, omongan yang ujung-ujungnya tuh ngerendahin harga dirinya Aan. Kayak si Puput ini ngungkit-ngungkit kalau menikah dengan dia tuh Aan tuh nggak punya apa-apa, karena dialah dan ibunya sampai Aan itu punya kerjaan, hidup enak gitulah. Jadi setiap mereka bertengkar, ujung-ujungnya Puput itu mengungkit apa yang dia kasih ke Aan. Nah disitulah Aan ngerasa tuh memang harga diri dia sangat terlukai lah sebagai suami, sebagai laki-laki gitu kan. Semua bukti padahal udah ada, tapi ujung-ujungnya tuh dia yang ngerasa direndahin. Jadi keadaan rumah tangganya itu sangat jadi tidak harmonis dan pertengkaran itu semakin menjadi-jadi. Mungkin karena si Aan ini udah nggak sanggup dengan keadaan rumah tangganya, tapi dia juga nggak mau pisah dari si Puput ini. Jadi dia itu bucin banget gitu kan, sampai dia tuh nggak mau lah pisah dari Puput gitu kan. Akhirnya tiba-tiba ada kabar mengejutkan yang aku dengar, si Aan ini meninggal bundir. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di tengah pintu kamarnya, itu tengah malam, sekitar jam 1 malam. Tapi kematian Aan ini menimbulkan pertanyaan buat keluarganya Aan. Karena menurut keluarganya Aan, kepergian Aan ini masih menjadi misterius. Apa Aan memang mengakhiri hidupnya karena keinginan dia sendiri, atau ada suatu dorongan yang ngebuat dia harus mengakhiri hidupnya. Dari sinilah semua teror tentang Aan ini dimulai. Seperti yang aku ceritain di awal, aku sama Aan itu gak begitu dekat, karena umur kita jauh. Hanya tetangga biasa yang kalau ketemu itu cuma say hi. Aku juga tahu tentang cerita-cerita hidupnya Aan itu hanya dikit aja, karena aku juga nggak begitu ambil pusing tentang kehidupan tetanggaku gitu kan. Tapi kenapa Aan juga ikut meneror kehidupan aku dan keluargaku? Teror yang aku alami itu beberapa kali. Yang pertama itu di malam pertama Aan meninggal. Jadi di malam pertama dia meninggal, malamnya itu kan ada tahlilan. Jadi setelah tahlilan, aku sama ibuku itu kita mutusin buat tidur sekamar gitu kan, karena waktu itu aku ngerasa nggak enak badan. Jadi udah aku mutusin buat tidur di kamar ibu. Kita tidur di kamar ibuku. Jadi kamar ibuku itu di lantai 2. Di lantai 2 rumah aku tuh ada 2 kamar, kamar ibu, kamar adikku, terus kamar mandi. Di depan kamar adikku itu pintu keluar untuk ke balkon. Nah malam itu kita ngerasa tuh kan gerah banget, jadi kamar ibu kita buka pintunya, dan pintu keluar ke balkon itu juga kita buka biar angin masuk gitu kan. Pukul 8 atau setengah 9 gitu kan, kalau nggak salah tahlilan itu udah selesai karena memang nggak lama. Ya udah, jadi kita tuh mau tidur, ibu memutusin bermakan. Jadi di kamar ibu kita duduk, ibu makan sambil kita nonton TV. Kebetulan aku itu duduknya menghadap ke TV, tapi badanku itu di tengah pintu gitu kan, deket pintu lah. Pas ibu makan, aku ngerasa tuh suasana tuh jadi sedikit lembab, dan angin yang bertiup itu nggak nyaman gitu loh, dingin, tapi dinginnya itu bikin kita tuh gelisah dan nggak enak lah gitu kan. Akhirnya aku bilang ke ibu mau tutup pintu balkon, tapi ibu bilang ibu tuh masih gerah, kata ibu kan
ini ibu masih gerah nih, cuacanya masih panas, kata ibu kan, ntar aja abis ibu makan baru kita tutup pintu balkon kalau cuacanya udah agak dingin, kata ibu kan. Nah anehnya aku tuh ngerasa tuh cuaca tuh udah dingin tapi tuh lembab, dan angin yang kena ke tubuh aku tuh nggak enak gitu kan. Ya udah, karena ibu masih kepanasan, aku lihat ya udah aku diemin aja sambil nunggu ibu makan. Selesai makan kan baru aku mau tutup pintu gitu kan. Aku lanjut nonton TV, terus ngobrol sama ibu, ngobrol hal-hal ringan lah gitu kan. Sambil ngobrol aku tuh main HP, tiba-tiba aku tuh dari sudut mata aku sebelah kiri, aku ngerasa kayak ada sesuatu yang melambai-lambai di tengah pintu balkon aku, pintu rumah yang menghadap ke balkon itu. Cuma aku pikirkan mungkin itu halusinasi ya, karena dari sudut mata, bukan yang hal yang nyata gitu kan. Jadi aku acuhkan lah, gak terlalu aku pikirin gitu kan. Lanjut ngobrol lagi sama ibu, tapi tuh kelihatan lagi dari sudut mata sebelah kiri kayak ada kain yang memang ngegantung di tengah pintu yang menghadap ke balkon itu. Karena kan dari pintu kamar ibu, kalau duduk di tengah pintu kamar itu jelas banget bisa ngelihat ke arah pintu yang menghadap ke balkon gitu kan. Cuman karena TV-nya itu arahnya berlawanan, jadi pintu balkon itu otomatis agak membelakangi gitu kan, ada di belakang aku. Tapi kan aku duduknya nyamping ngadap ke TV, sementara bahu kiri aku tuh hadap ke pintu balkon gitu kan. Semakin aku cuekin, si gerakan kain itu tuh semakin jelas dari sudut mata nih masih gitu kan. Akhirnya aku putusin buat ngelirik dikit gitu kan. Ternyata tuh aku tuh ngelihat kain warna putih, kayak kain kafan itu ngegantung di tengah pintu balkon aku. Cuman aku pas ngelihat gitu aku ngerasa kayak masih mikir apa ini ibuku yang ngejemur gitu kan. Tapi aku tuh nggak berani nanya ke ibu juga. Aku putusin buat coba lihat dulu ini apa gitu kan. Beberapa detik kemudian itu barulah kelihatan ternyata kain itu tuh menggantung agak tinggi, dan itu tuh terbang melayang dari pintu balkon ke arah kamar mandi aku. Jadi dia agak sedikit nyerong gitu, dan ternyata itu Aan. Jadi dia itu seperti ngegantung tapi melayang. Terus kain putih itu ternyata kain kafan, tapi dia tidak berbentuk kayak pocong yang diikat gitu kan. Jadi dia hanya berbentuk kayak kain kafan itu dikerudungin di kepalanya tapi dililit di badannya. Jadi pas dia ngegantung melayang itu, kain kafan itu ikut ngegantung gitu. Jadi karena kain kan kalau ngegantung kan ngelambai-lambai gitu kan. Nah, jadi itu kelihatan kayak gitu. Jadi dia melayang ke kamar mandi. Itu aku tuh langsung nggak bisa ngomong, kaku, kayak ngeblank gitu kan, nggak bisa mikir juga mau ngapain gitu kan. Aku tuh diem, tiba-tiba tuh kayak nge-freeze aja gitu kan. Nah, mungkin karena aku yang ngelihat ke pintu balkon itu tiba-tiba nge-freeze, ibu itu manggil beberapa kali tuh aku nggak denger. Di akunya aku ngerasa nggak denger, tapi padahal ibu tuh udah teriak manggil aku tuh udah agak keras gitu. Akhirnya ibu goyanglah bahu aku gitu kan, baru aku sadar. Ketika aku sadar, aku bilang ke ibu, "Bu, cepat makannya. Kalau ibu mau ke toilet sekarang, minta temenin sama adik," aku gituin kan. Abis itu tutup semua pintu, kita tidur. Aku gituin kan. Ibu tuh, alhamdulillahnya ibuku tuh langsung ngeh, ini ada sesuatu yang gak beres dari ucapan aku gitu kan. Jadi ibu cepetin makannya, agak cepetin, ibu minum, terus ibu panggil adikku, suruh tutup pintu balkon, dan akhirnya kita tidur dengan lampu rumah yang menyala. Jadi
kita nggak matiin lampu. Sengaja kita hidupin semalaman itu. Malam itu aku nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur. Ya siapa yang bisa tidur setelah ngelihat itu gitu kan. Aku tuh bener-bener pikiran kacau banget, takut, iya. Jadi semalaman itu aku nahan untuk nggak ke kamar mandi, nggak keluar kamar. Tapi aku juga nggak bisa tidur, nggak tahu mau kayak gimana. Jadi semalaman aku cuma main HP aja. Aku pikir itu kejadian kayak gitu tuh udah selesai sampai situ aja. Ternyata tuh enggak. Kejadian berikutnya, kejadian yang kedua itu terjadi hari ketiga. Di hari ketiga, tahlilannya Aan, aku tuh kebetulan dapat orderan pesanan desain undangan anaknya teman aku Akika. Jadi waktu itu tuh aku buka usaha desain undangan lah gitu kan. Akhirnya aku buatin desain undangan, udah selesai. Di hari ketigaan meninggal itu, harusnya undangan itu udah dikirim ke temanku. Tapi karena percetakannya itu salah nyetak denah alamat, akhirnya kita cetak ulang. Dan malam itu tuh selesai sekitar jam 10 malam baru selesai cetak denahnya itu kan. Jadi aku ambil ke percetakan denahnya itu, aku minta temenin sama sepupu buat ngepek undangan itu ke dalam kantong plastiknya itu kan, sambil tempel untuk nama tujuan undangan gitu kan. Selesai kita ngerjain itu tuh sekitar pukul 11 malam. Setelah 11 malam tuh aku sama sepupu ngobrol dikit, cerita tentang sekolahnya dia. Sepupuku itu waktu itu kebetulan masih SMA. Ngobrol sampailah setengah 12 malam baru dia pulang. Setelah sepupu aku pulang, aku beresin lah undangan semuanya. Kertas-kertas yang kita pakai tadi aku beresin, masuk ke kamar. Aku bawa masuk ke kamar, simpan di kamarku. Aku siap-siap tidur karena capek gitu kan, seharian tuh ngurusin undangan bolak-balik. Akhirnya mau tidur lah. Begitu mau tidur, aku ngedengar ada suara di depan pintu kamarku. Tepat di depan pintu kamar aku ngedengar suara kayak dicakar. Tapi cakarannya itu bukan cakaran yang kukunya panjang gitu loh. Jadi kayak orang nyakar tapi kukunya itu pendek. Jadi suaranya itu lebih dalam dan lebih gimana ya? Suaranya tuh ya kayak orang nyakar tapi kukunya tuh pendek. Kayak ditekan gitu loh, tangannya ditekan ke dinding terus dicakar. Jadi dinding di depan kamarku itu kan dilapisi kayu sama ibu. Jadi kayu kecil gitu loh, yang model rumah zaman dulu. Karena ibu tuh kan sama bapakku tuh suka model klasik. Jadi rumah kita dari ruang tamu sampai ke depan kamarku tuh dikasih kayu-kayu gitu kan. Jadi kalau bunyi cakaran itu kan kedengeran jelas banget gitu kan. Tapi aku tuh bisa bedain antara cakaran orang yang kukunya panjang dengan ini tuh nggak ada kukunya. Jadi cakarannya itu lebih dalam dan lebih ditekan gitu loh. Nah anehnya yang bunyi ini bukan dinding yang bawah, tapi dinding yang atas tinggi gitu kan. Jadi cakaran itu tuh kalau manusia yang nyakar berarti manusia itu terbang. Dan itu tuh bunyi cakaran itu kayak beberapa menit lah, ada 2-3 menit tuh nggak berhenti gitu loh, nyakar terus. Nah dari situ aku mikir tuh ini nggak mungkin binatang, ini nggak mungkin tikus gitu kan. Kalaupun tikus biasanya di dalam dek, bukan di dinding luar gitu kan. Nah dari situ tuh aku udah gemeter, deg-degan, jantung aku tuh udah berdetaknya tuh cepat karena keingat kejadian malam pertama. Itu aku udah paranoid banget, udah takut, mau teriak juga nggak berani gitu kan. Nggak enak juga ngebangunin ibu dan tetangga pasti denger, karena daerah rumahku ini termasuk daerah padat yang rumah-rumah orang itu berdekat-dekatan gitu kan. Dan itu kan tengah malam, rasanya tuh nggak enak gitu kan. Jadi aku coba buat tidur aja. Dari situ aku setel murotal di HP,
semalaman sambil aku tidur. Jadi murotal itu aku nggak pakai headset, bener-bener aku loudspeaker agak keras gitu kan, nggak terlalu keras tapi agak keras, intinya yang bikin aku tenang aja lah ngedengerinnya gitu kan. Semalaman aku tidur dengan perasaan deg-degan dan nggak enak itu. Besok paginya aku bangun, aku seperti biasa bangun tidur tuh biasa bantuin ibu buat masak lah di dapur gitu kan. Lagi masak, ibu nanya, kamu ada jemur pakaian ya di tengah pintu, kata ibu kan. Jemur pakaian apa bu? Aku gituin kan. Jemur pakaian di tengah pintu kamar kamu atau di depan pintu kamar lah, kata ibu kan. Ngapain, nanti kelihatan loh kalau ada tamu, kata ibu kan. Aku pikir, aku tuh gak pernah sama sekali ngejemur pakaian di depan kamar. Karena di depan kamarku itu kan langsung ruang tamu. Jadi kalau aku jemur pakaian terus ada tamu kan kelihatan. Gak mungkin lah, lagian ngapain aku jemur pakaian di depan pintu kamar gitu kan. Ya aku jawab aja ke ibu, gak ada bu, aku gituin kan. Masa sih, kata ibu kan, masalahnya adik kamu tadi malam itu jam 1-an itu kan mau ngidupin air ke bawah, kata ibu kan. Nah pas turun dari tangga itu, adik itu ngeliat ada pakaian kegantung di depan kamar kamu, kain warna putih ngegantung kayak orang gantung baju agak tinggi, kata ibu kan. Jadi ngegantung di depan kamar kamu. Jadi adik kamu pikir kamu tuh lagi ngejemur pakaian di depan kamar, kata ibu kan. Nah dari situ tuh aku udah langsung ngeh nih, ini nih ceritanya kayak ada benang merahnya dengan kejadian tadi malam. Aku ngerasa ada yang nyakar depan pintu kamar aku, tapi kan tinggi, jadi otomatis orangnya pasti ngegantung gitu kan, ngelayang. Nah sementara padahal di kejadian yang lain adikku itu sekitar jam 1-an ngelihat memang bener ada kain putih ngegantung di depan pintu kamar aku. Nah itu udah kejadian yang kedua. Tapi di kejadian kedua nih adikku tuh nggak ngeh kalau itu tuh penampakan gitu loh. Tapi kita kan nggak mungkin berani ya cerita ke keluarganya Aan, karena itu kan bakal melukai hati mereka juga. Terus ya kalau mereka percaya, kalau enggak ya udah. Tapi kejadian janggal juga terjadi di keluarganya Aan. Yang bikin aku ngeh dan keluargaku itu, dari malam pertama sampai malam ke 100 itu keluarganya Aan itu setiap setelah maghrib, kalau nggak ada tahlilan itu pintu rumahnya langsung ketutup dan sepi. Jadi saudara-saudaranya Aan itu kan tinggal satu rumah semua, rumah bekas orang tuanya. Dan mereka itu kebiasaan suka begadang. Abang-abangnya, ponakannya yang cowok suka begadang. Jadi sudah biasa bagi kita di sini ngelihat rumahnya Aan ini kebuka sampai subuh. Minimal itu sampai jam 1 baru mereka itu sepi dan nutup pintu. Biasanya itu mereka sampai jam 3 itu suka duduk di depan rumah ngobrol sesama mereka lah gitu kan. Jadi kita udah biasa di sini ngelihat pintu rumah mereka tuh selalu kebuka sampai tengah malam, suara ponakannya pulang dari jalan atau saudaranya pulang dari jalan, pulang kerja, karena ada beberapa sepupunya yang tinggal di rumah itu juga bekerja sebagai security. Jadi pulangnya biasa tengah malam. Jadi udah biasa lah kalau rumah itu tuh nggak pernah sepi sampai subuh. Tapi setelah kejadian Aan ini, begitu selepas maghrib, itu pintu rumahnya udah kekunci, tutup, nggak ada suara lagi, bener-bener sunyi. Yang seumur hidup kita nggak pernah ngeliat rumah Aan itu sepi, tiba-tiba itu sepi. Nah di situ yang aku ngerasa kayak berarti memang ada suatu kejadian dengan keluarganya Aan. Dan ini nih nggak normal gitu kan. Sampai akhirnya aku menemuin cerita lain yang juga orang-orang alami tentang terornya Aan. Ini terjadi di komplek rumahnya Puput.